Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. 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 Masih semangat? Masih. Haleluya, kita bersyukur kita mau merayakan kebaikan Tuhan pada malam hari ini. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Allah Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur atas kasih anugerah dan kemurahan-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini kami merayakan kasih anugerah kebaikan yang teramat luar biasa bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini kami percaya, kami letakkan segala perkara, segala penghidupan kami semuanya dalam kasih anugerah-Mu, dalam haleluya tanggungan Allah sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus juga kami mengalami kelepasan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa bebas memuji menyembah Allah dengan penuh sukacita dan kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur ya Allah untuk air yang hidup menyegarkan kami, memandikan kami. Terima kasih ya Elohim, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kami disegarkan, kami dikuatkan oleh karena kekuatan haleluya dari Allah, kasih karunia Allah begitu luar biasa untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Elohim. Kami bersyukur para malaikat Tuhan juga menjaga mengawal kami. Haleluya, sterilisasi tempat ini. Kami bersyukur ya Allah, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersukacita. Kami meninggikan nama Allah kami begitu dahsyat dan ajaib. Allah Elohim yang begitu perkasa, yang sudah mengerjakan begitu banyak mujizat pertolongan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya.
masih mau serukan nama Tuhan, amin. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia, begitulah biasa bagi kami. Kami nyatakan bahwa kami bebas, kami merdeka, semua karena oleh tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur oleh karena salib-Mu yang membebaskan kami, yang membuat kami menjadi ciptaan baru, yang membuat kami disempurnakan, dilayakkan itu semua karena kasih anugerah kuasa-Mu yang terlampau ajaib bagi kami. Kami bebas, kami menang. Oh
kebaikan-Mu, anugerah-Mu Tuhan, rahmat-Mu sungguh luar biasa dalam setiap kami, kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau senantiasa tidak pernah meninggalkan kami, menyertai kami sepanjang masa Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Dan Engkau menanti-nantikan kami untuk kami bersekutu dengan Engkau Tuhan. Dan hari ini kami bersekutu untuk merayakan kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan, dan untuk menceritakan, untuk menyaksikan semua apa yang sudah Kau perbuat dalam hidup kami, sehingga kami boleh merasakan kami sejahtera sukacita bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, mari Engkau berkata-kata, berfirman pada sore hari ini, karena firman-Mu telah memberikan kami kemerdekaan kehidupan yang lebih baik lagi. Dan Roh Kudus supaya berkarya dalam setiap hati kami, yang berbicara melalui hati kami, pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti pewahyuan hikmat yang daripada Engkau. Terima kasih Bapak, ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua siap menerima yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Kita berkata, amin. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Karena biasa tidak. Siapa yang sepanjang hari ini, seminggu ini dikasih oleh Tuhan? Semua, amin? Dikasih Tuhan. Berarti tidak ada yang takut, tidak ada yang marah, tidak ada yang emosi, ya kan? Hidupnya damai sejahtera, amin? Tidak ada yang khawatir, ya, amin? Karena dikasih oleh Tuhan. Judul khotbah hari ini, sharing hari ini ada The Old Man is Dead. Apa artinya? The old man, orang tua mati. Gitu ya. Nah, sebenarnya ini adalah dasar kekristenan juga ya. Jadi bagi kita semua, apalagi yang baru, ini sangat penting ya, sangat penting. Suatu kehidupan yang baru, yang bukan kita hidup yang lama, nanti kita siap hari bangun pagi hidup yang lama muncul lagi, nanti oh ya harus ada hidup baru, nanti berusaha untuk baik lagi, tidak seperti itu ya. Jadi kesadaran diri ini tetap untuk selama-lamanya, amin. Apa? Kesadaran diri yang tetap untuk selama-lamanya ya. Your man is dead ini adalah manusia lama yang sudah mati, artinya ya, manusia lama kita ya, yang sebelum kita lahir baru ya. Karena setelah kita lahir baru, kita mati, daging kita bersama dengan Tuhan Yesus waktu disalib, mati bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dan manusia baru bangkit lagi, amin. Ya. Nah, jadi kalau sudah bangkit lagi, manusia yang lama ini jangan dibangkitkan lagi ya. Manusia yang lama yang sudah mati jangan dibangkitkan lagi. Medeni bocah. Jadi manusia lama ini, manusia lama yang sudah mati jangan dibangkitkan lagi. Kalau nanti dibangkitkan lagi, manusia barunya akan terganggu ya, karena manusia baru ini harus bertumbuh. Kalau manusia lamanya masih ada, nanti pertumbuhannya tidak normal, amin ya. Nah, kitab suci berkata dalam Amsal 23 ayat 7, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikian ia, silakan makan dan minum katanya padamu, tapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Jadi setiap orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah dia. Jadi apa yang kita pikirkan ya, itu terjadi. Itulah dia. Apa yang kita pikirkan tentang hidup kita ini, ya seperti itu ya. Yuk. Kita buka di dalam Roma 6 ayat 6 ya. Kita buka di Roma 6 ayat 6. Mari kita baca bersama-sama dasar firman-Nya pada sore hari ini. Roma 6 ayat 6.
Sudah ketemu? Amin. Ya, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita mengandalkan diri lagi kepada dosa. Ya. Kenapa manusia lama ini harus mati? Itu supaya kita bebas dari dosa. Jadi yang mati itu tubuh lama kita, yaitu tubuh kita yang dosa itu yang mati. Ya, itu harus mati dan kemudian kita dibangkitkan lagi tanpa dosa. Jadi kalau yang lama yang dosa itu mati, yang baru itu tanpa dosa. Jadi jangan merasa kita masih berdosa. Amin. Ya. Jangan merasa bahwa hidup kita aku masih dosa, aku masih ada di dalam kutub, aku masih bersalah di hadapan Tuhan, ya kan? Tuhan, apakah aku ini benar di hadapan Tuhan? Jangan ada lagi seperti itu, ya. Karena apa? Yang baru ini itu buatan Tuhan, diberikan kepada hidup kita supaya kita ini dilayakkan di hadapannya, dibenarkan di hadapannya. Amin. Ya, dikuduskan sama Dia. Khotbah kita kemarin, ya. Nah, jadi kalau dalam saat yang sama di saat ini ya, kita masih merasa dosa, tapi kita juga merasa sudah ditebus. Itu namanya apa? Kalau bahasa psikologinya namanya schizofren. Orang punya kepribadian. Di sisi lain masih merasa dosa, di sisi lain ya Tuhan sudah menebus aku. Nah, bingung dong. Jangan kalau bahasa psikologi ya, schizofren itu kasarnya orang punya penyakit jiwa. Ya, jangan mau. Siapa yang mau punya penyakit jiwa? Tidak ada. Jadi harus kita hidup pada realita yang sesungguhnya. Kehidupan kita setelah manusia lama kita mati ditebus oleh Tuhan Yesus, kita hidup di dalam kebenaran. Amin. Ya, ini kenyataannya. Jangan merasa menyesal lagi. Oh, aku dulu pernah berbuat salah seperti ini. Tuhan ya lihat lagi. Oh, aku dulu sudah pernah menyakiti. Oh, aku dulu mengecewakan orang tuaku. Oh, aku dulu nggak setuju dengan orang tuaku sehingga aku melanggar, sehingga aku saat ini merasa bersalah. Enggak. Amin. Ya. Kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Ya, oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus. Anak Tuhan, siapa anak Tuhan? Ya, tadi ini firman-Nya buat kita semua ya. Anak Tuhan yang telah lahir baru tidak ada bagian dari dirinya yang terpisah dari Tuhan. Ya, jadi semua kita ini terhubung dengan Tuhan, termasuk sifat-sifatnya. Ya, jadi kalau Tuhan kasih, kita juga kasih. Amin. Ya, tapi satu-satunya hal yang masih membuat kita ini hidup seperti kita manusia lama kita ini adalah kenapa? Karena kita belum diperbarui pikiran kita. Ya. Kita harus sadar bahwa pertama kita sudah lahir baru, tapi kadang-kadang kita masih jatuh di dalam dosa, masih suka marah, emosi, masih suka jengkel, ya kan? Masih suka bohong, ya. Kenapa seperti itu? Kenapa? Cara berpikir kita belum diganti, ya. Cara berpikir kita masih pikiran manusia lama. Makanya perlunya pemuritan supaya itu untuk mengganti apa yang di dalam sini, ya, berubah kepada pola pikir manusia baru. Amin. Ya. Nah, misalkan seperti ini, ya. Misalkan ini penjara, misalkan loh ya, ini penjara. Jadi nanti kita bisa pulang, ya kan? Misalkan ini penjara, ya. Saya punya kuasa untuk mengampuni, untuk membebaskan, ya. Sekarang gini, Mas Yudi, ya, kamu bebas, ya. Kamu bebas, kamu sudah tidak dihukum lagi, kamu boleh keluar dari sini. Mas Yudi statusnya bebas apa masih terhukum? Bebas.
saya berkuasa nih, ya, ngampuni, membebaskan. Saya bilang, dia sudah penjara, Mas Yudi, kamu sudah bebas, ya, kamu punya kehendak, mau gimana terserah kamu sudah bebas, nggak dihukum lagi. Status dia orang dihukum atau orang bebas kan? Bebas. Ya toh? Bebas toh? Tapi belum tentu dia mengalami kebebasan. Belum tentu dia bertindak seperti orang bebas. Artinya apa? Masih di sini? Mestinya orang yang di penjara dibebaskan, dia kemana? Keluar kalau dari penjara. Betul nggak? Ya, dia harus keluar dari penjara. Dia harus merasakan kebebasannya. Dia harus mengalami benar-benar dia bebas, tidak dipenjara lagi, tidak ditahan lagi. Amin. Ya, kalau kita sudah tahu kita ini dibebaskan dari dosa, ya, kita harus keluar dari kehidupan dosa. Amin. Ya, karena kenyataannya kita sudah bebas dari dosa. Kenyataannya kita sudah tidak dihukum lagi. Kenyataannya kita sudah hidup di dalam kekekalan. Kenyataannya banyak semua sifat Tuhan ada di dalam hidup kita. Ya, amin. Jadi jangan sampai kita pakai lagi pola-pola manusia-manusia lama kita dulu. Ya, berarti kita belum menyadari, ya, atau kita menyangka kebebasan dan kebenaran Tuhan dalam hidup kita. Berarti ya, amin. Apa baik? Apa baik ya? Ya. Nah, jadi kalau kita sudah bebas, hendaknya kita bertindak sesuai dengan apa yang identitas baru kita itu. Kita bangkit, ya, langsung dibangkit, keluar, ya, dan mau bertindak apa-apa terserah, karena sudah bebas. Amin. Ya. Nah, jadi konsep ini juga sama. Kalau kita sudah bebas dari namanya kita dulu hamba dosa, kata firman Tuhan, ya kan? Nah, sekarang kita ini karena bebas, kita nggak menjadi hamba itu budak ya, dulos itu budak, ya, anjing. Itu kita sudah nggak jadi budak lagi sekarang. Amin. Sudah nggak jadi budak dosa lagi. Jadi tidak, kehidupan kita gini. Ketika kita menjadi budak dosa itu seperti ini. Ketika kita melakukan sebebas-bebasnya kita, sebaik-baiknya kita tetap status kita orang yang berdosa. Itu namanya kita diperbudak oleh dosa. Ya. Sebaik-baiknya kehidupan kita, perbuatan kita, seamal-amal ibadah kita, ya, itu tidak merubah status kita menjadi orang yang baik, tidak menjadi keluar dari orang yang dosa, tetap orang yang berdosa. Amin. Begitu juga sekarang, ketika kita sudah dibebaskan dari hukuman, dari dosa, kita masih bisa bikin salah gak? Bisa masih bikin emosi gak? Ya. Tapi status kita tetap orang benar. Amin. Orang bebas. Nah itu. Jadi pola pikir itu harus diganti seperti itu. Ya. Sehingga kita nggak tertuduh lagi. Ya, ketika orang datang mengingatkan masa lalu kita, oh kamu dulu nakal, kamu dulu bangkang, kamu dulu melakukan kejahatan ini dan lain sebagainya. Ya, katakan pada dia, maaf, aku sudah bebas. Amin. Tuhan sudah mengampuni aku. Ya. Jadi tidak ada tuduhan lagi. Walaupun kita ingat, oh ya, mungkin kita lupakan itu, ya, kesalahan kita bisa saja teringat. Tapi kita tidak lagi, ya, merasa kita bersalah, karena kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Amin. Ya. Jadi orang percaya yang telah lahir baru itu tidak memiliki sifat dosa. Kita buka di Roma 6 ayat 6 sampai 7 lagi ya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Bebas dari dosa, yang menjadi hamba lagi, tidak punya sifat dosa lagi. Ya.
Nah, kita telah dibebaskan. Jadi gini ya, terutama untuk yang habis lahir setelah lahir baru terima Tuhan Yesus ya. Jadi saat kita ini meninggalkan apapun agamamu, ya kepercayaanmu, ya, dan sekarang Tuhan itu seperti ini. Itu bukan bicara ya yang sudah lahir baru ya, dengarkan ya. Jadi kekristenan itu seperti ini. Bukan kita ini berpindah dari satu ke agama Kristen, bukan. Yang tadinya agama Islam, bukan kita pindah jadi agama Kristen, tidak seperti ini. Kekristenan tidak seperti ini. Bukan bicara tentang pindah agama. Amin. Kekristenan itu bicara tentang dulu kita hamba dosa, sekarang kita merdeka, bebas. Dulu kita dalam kerajaan maut, ujung kita maut, ujung kita ini neraka, ya. Setelah kita lahir baru, kita pindah kerajaan, bukan pindah agama, ya. Pindah kerajaan dari kerajaan dunia ke kerajaan surga. Amin. Ya, jadi jangan intimidasi. Aku sudah murtad, aku sudah keluar dari agamaku yang lain, yang dulu. Sekarang aku ikut Tuhan Yesus, bukan jadi agama Kristen. Amin. Tapi hidup kita setelah kita dibebaskan, kita ikut orang yang membebaskan kita. Gitu loh. Siapa yang membebaskan kita? Tuhan Yesus. Ya. Jadi bukan perkara pindah agama. Ya. Nah, kenapa harus kemudian kita ke gereja? Ya kan? Karena ya, yang memuridkan, yang memberitakan, yang mengajarkan tentang kehidupan Kristus itu namanya di gereja. Kalau di tempat lain ada ya silakan. Nah ini juga bukan gereja, di rumah diajarkan. Ya. Jadi kehidupan Kristenan itu bagaimana kita berjalan oleh firman Tuhan sehingga hidup kita diperbarui, pola pikir kita diperbarui sehingga kita bisa hidup di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Ya. Jadi jangan merasa tertutup. Oh, aku ini sudah murtad, aku sudah pindah agama, tidak seperti itu. Ya. Jadi damai sejahtera tetap ada. Karena kita dari yang ikut Tuhan, dari yang melawan Tuhan, karena nature-nya dosa tadinya, agama apapun, orang Kristen sekalipun yang belum lahir baru juga sama, gitu loh, ya. Berpindah kerajaan dalam kerajaan hidup menjadi hidup bebas daripada dosa, bebas dari hukuman. Amin. Ya. Yohanes 3:15 kata seperti ini. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dulu waktu manusia lama, kehidupan kita saat kita meninggal diulis nanti masuk neraka. Apapun itu, ya. Kristen yang belum lahir baru juga sama, ya. Tetapi ketika kita lahir baru, ya, percaya pada Tuhan Yesus, beroleh hidup yang kekal. Saat itu juga kita mendapatkan kehidupan kekal walaupun kita masih ada di dunia. Ya. Tapi kehidupan kekal dimulai ketika kita mengalami lahir baru. Amin. Amin. Ya. Nih ya, dan Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu. Ini keterangan tentang apa sih hidup yang kekal itu. Bukan nanti ya ketika kita kiamat ya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi ketika kita mengenal, ketika kita ini kalau mengenal dalam bahasa Yunani ini artinya inti, ya, menjadi satu dengan Kristus, ya, kita dikatakan satu itu juga kita mengalami kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Ya, semakin kita ini kenal Dia, semakin kita intim sama Dia, mau agama apapun, ya. Tapi kalau kita punya keintiman dengan Tuhan Yesus, ya, kita dibebaskan dan kita mengalami kehidupan yang kekal.
Nah, setelah kita mengerti bahwa manusia lama ini sudah mati, amin, percaya, ya, maka Paulus memberikan nasihat seperti ini. Roma 6 ayat 12. Roma 6 ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Amin. Jadi kalau sudah tahu dosa ini tidak ada kuasanya, jangan berikan kuasa lagi untuk dosa itu, untuk berkuasa lagi. Kita ini sudah tahu bahwa dosa sudah tidak berkuasa lagi ketika kita lahir baru. Jangan berikan dia kuasa lagi. Artinya jangan sampai kita berbuat dosa lagi, terpengaruh untuk berbuat dosa lagi, menuruti keinginan-keinginan dosa, seolah-olah dosa ini masih berkuasa dalam hidup kita. Gitu. Amin. Ya, jangan mau lagi gitu. Nah, sekarang kita ini bebas melakukan apa yang kita inginkan. Karena apa? Kita sudah diperhambat Tuhan. Kita bebas, kita apa? Kita punya hubungan yang bebas, tidak ada penghalang antara kita dengan Tuhan lagi. Benar-benar bebas. Kita mau nyembah Tuhan enak, ya kan? Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa jangan-jangan aku nggak layak, jangan-jangan aku nanti dihukum, jangan-jangan nanti Tuhan marah. Ya, nanti kalau Tuhan marah aku dikasih sakit penyakit, tidak ada seperti itu lagi. Amin. Ya, Tuhan tidak pernah memberikan hal-hal yang tidak baik. Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu pada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota tubuhmu pada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Amin. Ya, jadi kita ini dijadikan senjata kebenaran, atau mungkin menjadi bejana kebenaran. Amin. Artinya kita menjadi suatu wadah, suatu alat untuk kita menyatakan kebenaran-kebenaran Tuhan. Sehingga hidup kita ini mencerminkan kebenaran-kebenaran Kristus. Ya. Nah, kenapa kita ini sudah hidup merdeka? Merdeka? Merdeka. Nah, sehingga hidup kita ini akan memenangkan pertempuran-pertempuran ya yang ada di dalam hidup kita. Ya, kita bisa merebut jiwa-jiwa untuk diselamatkan, menjadikan mereka milik Kristus. Ya, menjadi satu kawanan dengan Kristus. Amin. 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 Nah. Jadi sekarang yang perlu kita lakukan apa? Memperbaharui pikiran kita, diperbaharui ya dengan firman Tuhan, bukan dengan pengalaman-pengalaman hidup, ya, tapi dengan firman Tuhan. Ya. Jadi bagian dari memperbaharui pikiran kita adalah menganggap diri kita ini mati dengan cara yang sama seperti Kristus telah mati terhadap dosa. Hal itu akan mengubah gaya hidup kita akan berbeda. Dulu manusia lama kita, gaya hidup kita seperti apa? Itu akan berubah sesuai dengan gaya hidup apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Amin. Ya, kalau kita sudah lahir baru, kita sudah dibebaskan, tetapi gaya hidup kita, lifestyle kita masih seperti yang lama, namanya kita sudah bebas, tapi tidak kemana-mana. Ya, masih di dalam penjara terus, masih dalam hukuman terus. Ya, jangan mau. Amin. Ya. Satu Petrus 5 ayat 8. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 ini mengatakan bahwa iblis berjalan seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Siapa mau ditelan singa? Ya. Dia tidak dapat menelan sembarang orang. Kabar baiknya seperti itu. Ya. Singa ini sudah tidak bisa menelan siapapun, tapi masih bisa ditelan singa nggak? Ya. Kalau kita izinkan, harus ada kerjasama. Kalau kita tolak dia nggak akan bisa. Ya.
Singa itu kalau mau, dia cuma bisa mengaum, tapi dia nggak bisa melukai kita. Kecuali kita kasih kesempatan dia untuk menelan kita ketika kita melakukan dosa. Ya. Jadi ada kerjasama antara kita dengan setan. Ada kerjasama antara kita dengan singa itu. Baru itu bisa terjadi. Mau apa enggak? Mau kerjasama? Sama singa? Apa lebih galak dari singa? Ya, dia tidak bisa menelan sembarangan. Ya, harus melalui ketidakpercayaan kita, harus melalui dosa, sehingga dia bisa masuk dalam kehidupan kita. Ya, perbuatan-perbuatan dosa. Walaupun kita ini sebenarnya sudah bebas. Ya. Jadi kebenarannya seperti ini. Ketika manusia lama sudah mati, kita punya manusia baru, manusia yang benar, ya. Kita dilahirkan kembali. Tuhan itu menaruh semua sifatnya di dalam diri kita. Ya. Karena apa? Kita sudah menyatu dengan Dia dan menyatu dengan sifat-sifat Tuhan. Jadi sebenarnya kita mudah untuk berbuat kebenaran. Amin. Yang membuat kita sulit apa? Kita masih tertuduh. Wah, aku gini nanti dibilang sok suci lah. Aku seperti ini nanti dibilang, oh kamu nanti kamu nggak gaul lagi lah, seperti itu. Ya, kamu nanti ditolak, jangan takut. Amin. Ya. Jadi kita harus benar-benar menjalani kehidupan yang bebas. Bukan kehidupan kita berusaha untuk bebas, berusaha untuk diampuni, nggak bisa. Ya, tetapi karena kita sudah diampuni, sudah hilang dosa-dosa kita, maka kita hidup seperti orang yang layaknya sudah diampuni. Amin. Amin. Ya. Jadi kesimpulannya seperti itu. Kita tadi kata tidak. Dulu kita manusia lama ada dalam kerajaan maut, ya. Kita tidak berpindah agama, tapi kita pindah kerajaan. Ya. Dari kerajaan dunia kita berada di kerajaan surga, ya, walaupun kita masih di dunia, tapi kita sudah ada kerajaan surga. Kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Amin. Ya, semua sifat-sifat surga ada dalam hidup kita, sehingga kita mudah untuk melakukan, ya, apa yang ada di dalam surga, untuk menerima apa yang di dalam surga. Amin. Dan kita tidak punya ketakutan lagi seperti waktu kita di manusia lama. Kita nggak punya ketakutan dihukum, nggak punya ketakutan nanti masuk neraka, nggak ada ketakutan diintimidasi, nggak punya ketakutan apapun. Ya, damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Kita ada dalam kerajaan hidup, kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan.
Tuhan, bahwa kami sudah meninggalkan manusia lama kami. Manusia lama kami sudah mati, dan kami adalah manusia yang Kau hidupkan bersama dengan Engkau, yang memberikan kami kebebasan, memberikan kami kemerdekaan dari segala dosa-dosa, dari segala kutuk-kutuk, dari segala sakit penyakit, dari segala intimidasi apapun Tuhan. Dan saat ini kami manusia bebas, kami manusia yang hidup di dalam Engkau. Yang dulu kami dalam kerajaan maut, tetapi sekarang kami ada di dalam kerajaan hidup, menjadi satu kerajaan dengan Engkau Tuhan. Bahkan Engkau menjadi Bapa kami, Engkau menjadi Aba kami menjadi anak-Mu, kami menjadi ahli waris-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh luar biasa Tuhan. Engkau sudah berikan kami kebenaran-Mu, Engkau sudah menguduskan kami Tuhan, Engkau sudah memperdamaikan kami dengan Bapa, sehingga kami tidak akan dihukum lagi, tidak ada penghukuman lagi di dalam kami Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh anugerah-Mu ini Tuhan, kami terima dengan sukacita Tuhan. Kami tidak ada yang bisa melakukan itu semua tanpa Engkau Tuhan, selain daripada Engkau. Tidak ada yang dapat mengubah kehidupan kami selain daripada Engkau Yesus. Karena Engkau pencipta kami dan Engkau sungguh mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur Tuhan. Dan Roh Kudus Engkau yang saat ini ada dalam hidup kami, memberi kuasa, memberikan kami otoritas, memberikan kami pemahaman, pengetahuan, memberikan kami hikmat melalui setiap firman Tuhan Yesus dalam hidup kami, sehingga pikiran kami diperbarui. Haleluya, sehingga kami tidak ada kekhawatiran apapun, kami tidak ada ketakutan apapun, tapi kami mendapatkan damai sejahtera, mendapatkan sukacita, mendapatkan kemerdekaan di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Kau berkati jemaat-Mu yang saat ini bersama-sama dengan kami, Kau berkati kehidupan keluarga mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, satu keluarga diselamatkan, seluruh keluarga diselamatkan. Amin. Dan keselamatan itu so life, seluruh kehidupannya Tuhan, dalam hidupnya, di dalam keluarga, di dalam bisnis, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam pendidikan, apapun itu Tuhan, mengalami keselamatan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Hari-hari ke depan kami Tuhan, terus Tuhan Kau membimbing kami Tuhan, sehingga kami tidak kehilangan arah, sehingga kami tidak memikirkan manusia lama kami lagi Tuhan, tetapi kami hidup di dalam manusia yang baru bersama dengan Engkau Tuhan, menjadi satu roh dengan Engkau Tuhan. Dan kami mengerti, kami memahami terus, karena kami intim dengan Engkau, karena Engkau juga mau Tuhan menyatu dengan kami, dan Engkau sudah memberikan hidup-Mu menyatu dengan kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Biarlah pikiran kami, hati kami terus bertumbuh ke arah Engkau Tuhan. Yes, terima kasih Bapak. Tuhan berkata, apa yang aku lakukan, aku lakukan dengan mata yang tertuju pada Engkau, dengan hati yang tertuju pada Engkau. Karena aku tidak pernah bisa berpaling dari anak-anak, dan aku merindukan anak-anakku yang lain juga menjumpai aku. Bapak, terima kasih. Kami mempercayakan hidup kami pada Engkau Tuhan, satu-satunya Tuhan kami. Kami mempercayakan kehidupan kami Tuhan, karena Engkau mempercayakan hidup-Mu ke dalam hidup kami Tuhan, untuk kami memulai kehidupan. Terima kasih Bapak, ucap syukur.
Terima kasih Tuhan untuk ibadah celebration pada sore hari ini. Kami menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Kami mendapatkan kabar sukacita, kabar baik daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kau berkati ibadah-ibadah kami yang lain di tengah-tengah kami Tuhan. Dimanapun Kau bawa kami Tuhan, Engkau ada dan kami mau menyatakan kasih-Mu dan setiap orang Tuhan yang kami temui, yang kami jumpai. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur untuk setiap pemulihan yang sudah bekerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan mari Bapak Ibu Saudara kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan segala berkat rohani dan jasmani dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, kesehatan, pemulihan, kemakmuran, dan sukacita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kaum sekalian. Terima berkatnya dan hidup menghasilkan buah dan buah-Mu Bapa. Dan kita semua yang telah menerima seluruh berkat dari Bapa dan dari Tuhan Yesus kita Kristus, kita sepakat berkata, Amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.